Pie, Surah Bara antara Kalteng. Kali ini kita akan bicara tentang dunia pendidikan bersama Bapak Irwani Esos, MAP, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Terima kasih Pak Dekan, Pak Irwani sudah berkenan menjadi narasumber kita di Bara Kalteng, bincang-bincang antara Kalteng. Nah, kita ingin mengetahui lebih jauh tentang Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ini di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Yang pertama kita ingin, kan orang selalu bertanya bahwa nanti saya akan lulus kemana kalau menempuh studi pendidikan. Nah, kira-kira kalau di UMP di Visipol UMP ini sudah di mana saja sih Pak lulusannya Pak? Oke, baik. Kita kalau bicara lulusan itu bicara mulai terbentuknya dulu begitu ya. Universitas itu di tahun 1989 begitu, kurang lebih di 89, dan Visipol ini merupakan fakultas pertama begitu, pendirian Universitas Muhammadiyah di luar dari FKIP dan seterusnya. Nah, dari tahun 80-an itu kita sudah meluluskan gitu ya, dan menerima dan meluluskan banyak mahasiswa. Salah satunya ada lulusan kita yang menjadi wali kota. Sudah ada yang menjadi wali kota. Ada Pak Dr. Haji Muhammad Riban Satya. Yang 2 periode yang baru-baru ini kan. Beliau itu angkatan pertama, lulusan pertama yang juga menjadi wali kota pertama gitu ya, lulusan yang menjadi wali kota. Lalu ada juga lulusan kita dari Magister Administrasi Publik, itu merupakan Ketua DPRD Kota Palangkaraya. Pak Sigit Kayunianto itu ya? Iya, betul. Itu alumni kita juga. S2-nya itu ya? Iya, S2, Magister Administrasi Publik. Dan ada juga lulusan kita yang di KPU, Bawaslu, begitu ya. Di aparatur sipil negara yang tersebar di Provinsi Kalimantan Tengah, bahkan yang sampai paling bawah gitu ya. Di pemerintahan di pucuk di pemerintahan paling bawah yang dekat dengan masyarakat itu ada juga mahasiswa-mahasiswa kita yang jadi kades. Bahkan angkatan saya itu ada yang sudah jadi kades begitu. Di tahun 2011 lulusannya kan. Berarti memang benar-benar terpakai banget ilmu Visipolnya ya? Ya. Karena ternyata kan banyak juga yang memang benar-benar KPU ada, Bawaslu ada, DPRD ada, wali kota ada, berarti lengkap banget sebenarnya ya. Di eksekutif, di legislatif ada begitu, bahkan di dunia usaha dan dunia industri juga tersebar begitu. Ada jadi yang nggak melulu tentang politik juga dia ya? Tidak, pelaku usahanya juga ada ya Pak ya? Ya, karena ada 3 program studi di kita itu, ada administrasi negara, ada ilmu komunikasi begitu ya, dan S2-nya administrasi publik begitu. Administrasi publik S2-nya ya, dan di situ banyak ya, setahu saya juga ada Neni yang ketua komisi itu ya, termasuk. Iya. Banyak juga ya. Tahun 89 berarti sudah sekitar hampir 30 tahun ya? Iya. Lumayan lama juga UMP ini Pak ya? Berarti kalau kita total ada sudah berapa sih Pak lulusannya itu Pak? Ada 1000-an nggak lebih ya? Lebih Pak. Lebih ya? Setiap tahun itu kita kalau di administrasi publik itu minimal ada 200 yang kita. Ada 200 ya? Ada lumayan juga, 2 kali setahun Pak? 1 kali setahun. Setahun kali setahun Pak ya? Oke. Terus ini Pak apa? Kan kita tahu di universitas perguruan tinggi lain juga kan ada tuh yang Visipolnya juga. Apa sih yang membedakan Visipol perguruan tinggi lain dengan Visipol UMP ini Pak? Oke. Dari segi formal misalnya administrasi negara, ada ilmu komunikasi dan magister administrasi publik. Ada satu program studi administrasi negara misalnya, itu merupakan program studi pertama di swasta yang mendapatkan akreditasi A di Kalimantan. Di Kalimantan? Bukan cuma Kalimantan Tengah ya, di Kalimantan. Itu pertama kali program studi swasta dan kita dapat penghargaan dari LL Dikti 11. Yes. Lalu Magister Administrasi Publiknya itu pun di S2 itu kita juga sudah mendapatkan akreditasi A. Nah. Pak, apa kan orang bertanya nih, orang umum ya Pak ya. Emang apa pengaruhnya dengan kami ketika akreditasi A, kami lulusan situ, apa pengaruhnya sih gitu loh? Kira-kira menurut Bapak itu apa pengaruhnya Pak? Ya, akreditasi ini kan pengukuran standar mutu yang diberikan dalam dunia pendidikan itu, begitu ya. Baik dari ketepatan mahasiswa lulus, tepatan waktu mahasiswa lulus, begitu kan. Pengalaman-pengalaman belajar yang diberikan kepada mahasiswa, pengalaman dosen dan seterusnya. Nah, terkait dengan mutu yang disediakan oleh setiap prodi ataupun perguruan tingginya itu terhadap
mahasiswa. Berarti ketat banget nih Pak ya Visipol ini. Pokoknya mahasiswa harus tepat waktu nih lulusnya nih. Iya, karena itu salah satu poin penilaian di dalam akreditasi. Apabila mahasiswa itu terlambat lulus dari yang seharusnya misalnya 8 semester atau 7 semester, itu akan mengurangi poin terhadap akreditasi. Tapi sama mahasiswanya itu juga Pak ya, keuntungan untuk dia supaya makin cepat lulus ya makin cepat juga bekerja segala Iya. macam Pak ya. Selain juga untuk akreditasi, juga untuk kehidupan Untuk mahasiswanya. kehidupan mahasiswanya agar segera dia mengejar prestasi yang lainnya. Iya, gitu ya. karena jangan kelamaan juga di kuliah Pak ya. Kalau bisa berapa tahun? Biasanya kalau WMP sendiri mematoknya itu berapa tahun mahasiswanya itu Pak? Mata kuliah untuk S1 itu 7 semester itu sebenarnya sudah habis. Jadi semester 8 itu hanya ada skripsi. Skripsi ya. Jadi kalau ada mahasiswa yang berprestasi itu dia bisa menyelesaikan skripsinya itu di semester 7. Karena 7 itu tidak terlalu banyak mata kuliah yang diambilnya. Berarti sekitar 3,5 tahun harusnya sudah ya. Iya. Batas kompromi dari Visipol WMP sendiri berapa lama tuh Pak? 5 tahun, 7 tahun atau bagaimana Pak? Kalau DO itu kan 7 tahun ya. Iya, 7 tahun. Batas DO itu kan 7 tahun atau 14 semester. 14 semester. Ya, tapi janganlah kita berharap begitu gitu ya. Tapi berarti WMP ini selalu maksa kalau bisa tuh di bawah 5 tahun lulus deh gitu kan supaya lu bisa kerja yang lain gitu. Kita dorong prestasi mahasiswa kita itu untuk lulusnya tetap 7 semester. 7 semester. Ya, selambat-lambatnya mereka 8 semester itu sudah siap untuk menyelesaikan S1-nya. Selain bantu orang tuanya, kalau kelamaan kuliah juga kan berarti bantu orang tuanya nih Pak ya. Tambah SPP lagi nanti dia. Itu nih bagi yang mau kuliah nih jangan berpikir 7 tahun lulusnya, kalau bisa 4 tahun, maksimal 4 tahun, 3 tahun setengah bagus lagi. Jadi apalagi sekarang Pak ya rata-rata kan kepala desa selalu ada tiap per 4 tahun apa 4 tahun. 4 tahun per 4 tahun jadi kepala desa. Setelah lulus Visipol bisa jadi coba-coba kepala desa Pak ya. Jadi bagusnya 3,5 tahun, paling maksimal 4 tahun, jangan sampai 7 tahun, apalagi sampai MA mahasiswa baru itu repot banget. Gitu Pak Dekan ya. Terus ini Pak Dekan, kerjasama yang sudah dibangun Visipol WMP ini kemana? Udah di mana aja Pak Dekan? Di tahun 2017-18 itu kita sudah bekerja sama juga dengan KJRI di Malaysia, di Singapura begitu untuk menempatkan mahasiswa kita magang belajar di sana. Begitu. Sudah pernah ditempatkan? Sudah pernah sebelum terjadinya Covid begitu ya. Sampai terakhir 2019 begitu. Nah, 2019. Selain itu dengan pemerintahan daerah juga kita melakukan kerjasama. Untuk memberikan pengalaman mahasiswa itu belajar secara praktis di luar kelas. Nah, biasanya kan ada kejenuhan dari kita nih. Ya, kita pun pernah menjadi mahasiswa di dalam perkuliahan itu selalu ketemu teori gitu kan, tugas makalah, teori, tugas makalah tanpa ada pengalaman studi kasusnya nih untuk mengembangkan cara analisis kita terhadap lingkungan begitu. Nah, kita memfasilitasi kerjasama dengan pemerintah daerah itu, kita fasilitasi mahasiswa dengan adanya kuliah lapangan. Kuliah lapangan itu ya? Kemana biasanya itu Pak? Ke beberapa instansi pemerintahan, begitu ya, baik itu di SOPD, begitu, maupun di dunia usaha yang lain, begitu. Nah, jadi mahasiswa setelah mendapatkan konsep teoritisnya, pengalaman belajar di luar kelasnya pun, itu kita berikan kepada mahasiswa. Jadi agak ramai itu ketika mahasiswa kita jalan-jalan ke instansi itu dan dapat pengalaman secara langsung dari si pelaku begitu ya. Jadi nggak terkejut nantinya Pak ya? Ya tidak terkejut. Gitu. Dan di situ juga dapat memicu ide-ide kreatif mahasiswa itu untuk mengambil judul dalam penelitian. Nah, untuk judul-judul skripsi ya. Judul-judul nanti itu bagus nih gitu ya. Sehingga mereka tetap terdorong tuh lulus tepat waktu. Yang untuk ini menarik nih teman-teman, sampai kuliah di Malaysia Pak ya? Iya, magang di Malaysia. Itu sejauh ini udah berapa orang nih Pak mahasiswanya? Ada 15 sampai 20 orang. 15 sampai 20 orang. Yang memang mereka kuliah di sana Pak ya? Atau gimana? Dimagangkan. Magang di KJRI. KJRI kedutaan gitu ya, kedutaan gitu ya. Jadi dia di sana sambil belajar Pak ya. Sambil belajar. Tapi itu tentunya yang seperti apa kriterianya Pak supaya mereka bisa jadi magang ke KJRI itu? Di kita itu ada seleksi gitu ya. Seleksi terhadap mahasiswa yang akan kita berangkatkan ke KJRI itu dengan beberapa kompetensi yang diseleksi langsung oleh KUI dan juga kepala lab di Visipol itu. Kepala lab di Visipolnya Pak. Berarti tapi untuk biaya? Untuk biaya itu ada subsidi dari universitas gitu kan untuk biaya hidup selama di tempat magang itu, ada juga dari mahasiswanya.
Berarti Jadi kalau dia tidak nanti full. bagus itu peluang banget dia bisa kerja situ lagi Pak dong Pak ya? Iya. Karena kan itu kan potensi tuh kan. Iya. Kalau dilihat orang bagian KJRI, oh ini anak bagus nih, potensi nih untuk dia apa? Peluangnya besar dong begitu dia lulus, kemungkinan besar bisa kerja di situ. Iya. Langsung kerja di luar negeri loh. Nggak main-main, langsung KJRI itu kan memang kayak kedutaan gitu loh, perwakilan negara. Kan negara Indonesia ada kantor perwakilannya di Malaysia, di mana tadi lagi Pak? Selain Malaysia? Ada di Singapura gitu kan. Wah, Nah, baru jadi dua itu. kuliah tapi juga bisa jalan-jalan. Tapi yang pasti harus memenuhi kriteria. Yang pasti itu pasti terpilihnya pasti yang berprestasi. Iya. Nggak mungkin nggak berprestasi. Kalau kita malas-malasin ya nggak mungkin mampu lah mendapatkan itu. Tapi tahun ini rencananya kita juga karena faktor COVID 2 tahun ini kita tidak menempatkan magang di luar gitu ya, di luar dari daerah Kalimantan Tengah ini. Insya Allah tahun ini akan kita tempatkan magang kawan-kawan mahasiswa di Visipol di seluruh prodi yang ada itu ke instansi yang ada di pusat begitu, di organisasi-organisasi yang ada di pusat, entah itu di DPR RI, di MPR RI, bahkan kalau bisa di antara nanti mahasiswa kita juga magang begitu kan, Iya, kan antara pusat benar. begitu kan. Kalau komunikasi itu nanti RRI pusat Iya, begitu benar. ya, gitu. RRI segala macam. Sehingga mereka dapat pengalaman yang berbeda begitu, yang luas. Nah, Berarti udah keluar nih tahun ini dia fokusnya ke Tahun Jakarta, ini- istilahnya Jakarta lah bahasa Ya, kasarnya, luar Pak, ya. negeri pun juga tetap Jalan kita juga, ya. jalankan lagi begitu ya. Karena sudah mulai agak bisa Pak ya, sudah Iya. mulai bisa 2 tahun kita lumayan sih ya. Susah bergerak gara-gara Covid ini. Wow, benar-benar berat. Berarti tahun ini ke Jakarta, yang pasti di Jakarta ada beberapa DPR RI, kementerian-kementerian, kemudian ya nanti tinggal Di dipilih lah. dunia usaha, dunia Dunia industri, usaha. BUMN begitu ya. BUMN, ada berbagai BUMN juga macam. akan menjadi tempat magang-magangnya mahasiswa Visipol UMP. Itu tujuannya supaya nanti apa ya, siap kerja lah, siap kerja punya pengalaman yang luas Pak ya, tidak Iya. cuma tentang Kalteng saja dia lihat Pak ya. Oh, ternyata mungkin itu. Kemudian ini Pak, pertanyaan selanjutnya ini Pak, apakah kan ini ada program Kampus Merdeka ini Pak. Ya. Sudah seperti apa nih Pak? Ada nggak pertukaran pelajar nih Pak di Visipol UMP? Di tahun 2019 sebelum adanya kebijakan Menteri MBKM itu, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kita juga sudah melakukan kerjasama minimal dengan UMJ untuk melakukan pertukaran dosen dan mahasiswa. Oke. Nah, karena di awal COVID itu pas terjadinya COVID ini akan semakin menunjang kami gitu kan, melaksanakan pembelajaran itu secara fleksibel. Oke. Tidak perlu mahasiswa itu tatap muka. Kecanggihan dan kemanfaatan teknologi ini, alhamdulillah dari tahun 2019 sampai 2022 ini tetap berlangsung pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen begitu ya, antara UMJ dan UMP. Begitu juga dengan program-program yang disediakan oleh kementerian, ada beberapa mahasiswa kita juga yang mendapatkan program magang di luar, begitu ya. Dan mahasiswa di luar berbagai penjuru di Indonesia itu juga berkuliah di kita. Nah, jadi keberlangsungan itu selain ada dukungan dari Kemendikbud terhadap program Merdeka Belajar, kita pun juga sudah melaksanakan. Oke. Gitu, secara mandiri. Sudah secara mandiri ya, sebelum ada sudah dilaksanakan duluan ya. Menarik juga, berarti nggak nunggu ada kebijakan pemerintah baru jalan, nggak ya. UMP dia kalau bisa selangkah lebih ke depan. Ya, istilahnya begitu, dan Pak, beberapa program-program dari Kemendikbud pun kita mendapatkan kesempatan tuh. Oke. Seperti program inovasi modul digital, Oke. inovasi pembelajaran digital begitu, pertukaran mahasiswa, magang bersertifikat untuk mahasiswa, bahkan mahasiswa kita itu juga ikut program kampus mengajar. Oke. Ada program RPL juga, Iya, RPL. rekognisi pembelajaran lampau, di mana kawan-kawan yang punya pengalaman kerja di luar itu di atas 5 tahun, maka ada pengakuan terhadap SKS-nya sehingga jalur tempuh pendidikannya itu juga berkurang. Oh, gitu ya. Ada banyak sekali program-program, alhamdulillah gitu ya, berkat kawan-kawan personil dan kawan-kawan mahasiswa yang punya minat yang tinggi terhadap potensi-potensi yang dapat dikembangkan di luar itu, kita banyak dapat program. Terus ini Pak, apa? Pemerintah mohon maaf nih, di ASN itu kan banyak juga yang belum lulus S1, kemudian S2, bukan cuma tentang provinsi Pak ya, tentang kabupaten kota kan. Di Kalteng ini ada 14 kabupaten kota. Kira-kira ada kerjasama nggak sih Pak dengan pemerintah kabupaten kota untuk membantu meningkatkan sumber daya ASN-nya? Ya. Ada Pak? Ada kita beberapa waktu yang lalu juga
kunjungan ke beberapa daerah untuk bekerja sama dan membangun komitmen meningkatkan sumber daya manusia, gitu ya. Daerah membutuhkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kita juga berkewajiban untuk menyediakan tersebut, begitu. Maka kita bangun itu dengan melakukan MOE dan juga PKS. Ya. Sehingga ada juga beberapa daerah yang mengirimkan ASN-nya untuk studi lanjut, ataupun menempuh S1-nya, begitu. S1 sampai S2. S1 sampai S2-nya berarti dengan kerjasama dengan pemerintah daerah juga sejauh ini sudah jalan, Pak ya. Sudah jalan. Nah, kemudian dengan partai politik gimana, Pak? Kan Visipol juga kan namanya juga ilmu sosial dan ilmu politik gitu, Pak ya. Ada nggak sih kerjasama, misalnya kadar-kadar mereka disekolahkan di sini, gitu tuh bagaimana? Ada nggak, Pak? Atau misalnya dosen-dosen Visipol UMP itu jadi pemateri di kegiatan-kegiatan, pernah nggak, Pak? Gitu, Pak? Ya, ada di pemilihan serentak kemarin di tahun 2019 pemilihan gubernur itu, ada dosen kita yang dijadikan panelis pada debat debat Pilgub di Kalimantan Tengah itu. Gitu. Selain itu ada nggak, Pak? Maksudnya partai politik yang boleh dong Visipol UMP bantu kita untuk mendidik kader-kader kita. Jadi kegiatan internal mereka gitu. Ya, kalau pendidikan politik itu kan kewajiban dari partai politik, begitu ya. Nah, secara tidak teratur juga kita gitu ya, tidak disengaja maksudnya, mahasiswa-mahasiswa kita yang kita berikan pengalaman belajar di luar kampus, dosen-dosen kita yang memiliki kewajiban untuk mengabdi, ada pengabdian pada masyarakat itu, membuat beberapa kegiatan terkait dengan pendidikan politik. Terkait dengan pendidikan politik. Terlebih dekat-dekat pemilu biasanya. Nah, kita pendidikan politiknya itu bekerja sama baik dari si penyelenggaranya maupun juga dengan partai politiknya. Apalagi terkait dengan pemilih pemula, begitu. Kita setiap pemilih pemula itu kita berikan sosialisasi. Nah, selain itu ada pendidikan politik dan juga ada diskusi publik, gitu ya, dari partai-partai politik kan yang akan bertarung dalam pemilihan itu. Ada beberapa kegiatan itu sebelumnya. Banyak juga ya keunggulan-keunggulan dari UMP ini, Pak ya. Tapi kan akan menjadi pertanyaan adalah mahal nggak sih, Pak, kuliah di UMP ini kayak gitu, Pak? Itu kan ini kan dengan ada kerjasama di luar negeri dengan rencana magang ke pusat, kemudian banyak lulusannya sudah di pejabat jabatan strategis. Nah, pertanyaan selanjutnya, mahal nggak sih, Pak, kuliah di UMP kan, Pak? Takutnya kan mahal banget nih, susah juga kita jangkauannya itu gimana, Pak? Mahal itu relatif ya, relatif gitu. Bagi kawan-kawan yang di luar itu kan dia menggunakan UKT. Nah, kalau kita masih dengan SPP. Nah, ini saya sebutkan angkanya. Gak apa-apa, ya biar ini kan ini kan, Pak, bentar lagi kan mau siswa baru nih, Pak. Ya pasti kan orang tua berpikir-pikir juga nih, menimbang-nimbang ini yang mana nih. Anak saya mau kuliah di mana nih, kan bisa jadi pertimbangan juga, Pak. Keunggulannya sudah cerita tadi, tapi kan selalu bicara mahal nggak? Kalau mahal kan berpikir juga, apalagi banyak petani juga di Kalteng, Pak. Kira-kira mahal nggak? Berapa kira-kira? Nah, kalau mahal tadi kan relatif, seperti yang kita sampaikan relatif, begitu ya. Nah, kalau yang di S1 itu ada sekitar 4.300.000 begitu. Per semester. Masih. Berarti kalau dirata-ratakan per bulan sekitar 500.000, 600.000 lah, Pak. Ya, 500-600.000 lah dalam satu bulan. Ya relatif standar sih. Kalau kita ituin. Makanya tadi jangan nambah-nambah semester. Kalau 7 tahun atau 14 semester ya memang mahal. Mahal jadinya ya. Iya, benar. Kali lipat gitu. Benar. Berarti kalau misalnya dia mahasiswa ini mampu maksimal lah ya, kita anggap 8 tahun lah ya. 8 bulan, mohon maaf. 8 bulan 4 semester. 8 semester. 8 semester. 4 tahun. Atau 7 total semester. Totalnya 4,5. Mungkin cuma 40 nggak sampai, Pak ya. Sudah dapat S1, gelar sarjana sosial ya, Pak ya. Iya, dan di Universitas Muhammadiyah ini juga ada beasiswa gitu. Ada beasiswa juga ternyata, Pak ya. Ada berbagai macam beasiswa. KIP itu masuk juga nggak, Pak? Iya, termasuk. KIP ternyata masuk di UNP itu masuk KIP. Di Visipolnya masuk, Pak ya? Iya, kalau dulu kan namanya bidik misi. Iya, bidik misi. Sekarang KIP. Apa ya, lupa. Ada si KIP itu. Kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Pintar. Itu lumayan juga ternyata tuh, Pak. Lumayan, Kak. 600 kan per bulannya dapat, Pak. Karena adik saya ada dapat itu. Nah, saya kurang tahu detailnya. Menurut informasi, KIP yang ada di administrasi negara misalnya, karena dia akreditasinya A, itu angkanya besar, namun penerimanya agak berkurang. Oke. Nah,
jumlah penerimanya besar, cuman penerimanya yang kurang Iya, jumlahnya. jumlah penerimanya yang dikurangi. Jumlah penerimanya yang kurang. Nah, Tapi di lumayan. ilmu komunikasi juga ada, tapi lumayan. Lumayan itu. Kalau bidik misi itu kan dari awal kuliah sampai 4 tahun ke depan itu kan dibiayain, gitu ya. Nah, dibiayain oleh pemerintah. Nah, itu beasiswa yang pasti nih Iya. sampai lulus, gitu ya. Ada juga nggak UMP memfasilitasi beasiswa lain? Ada BI gitu ya, Oh, beasiswa iya, dari Bank BI, BI iya, benar, gitu ya. Bank Indonesia. Kemarin itu beberapa kali kita juga dapat beasiswa dari pemerintah provinsi, Oke. Kalteng Berkah. Yang begitu. Kalteng Berkah itu Pak ya. Ada juga beasiswa PPA dan BBM. BBM, oh masih ada Pak ya? Udah Masih dapat ada. juga ya, UMP dapat ya. PPA BBM itu dari dulu banget Dari itu, dulu. Pak. Saya dulu juga dapatnya Saya dapat itu. Pak. Tapi saya BBM-nya. Tapi angkanya sama Iya, dengan PPA. Beda kelas aja Pak. Beda kelas aja. Nah itu banyak banget. Jadi beasiswanya juga difasilitasi UMP. Nanti teman-teman bisa memilih lah beasiswa mana yang mau dipakai Pak ya. Tapi kalau sudah dapat KIP dia biasanya nggak bisa dapat BBM Pak ya. Iya. Dia KIP saja, BBM saja. Mungkin itu kemudian ini Pak. Kalau apa? Untuk kuotanya Pak. Kuota untuk mahasiswa baru Visipol ini berapa Pak? Maksimalnya. Jadi biar teman-teman juga tahu kan berhitung-hitung. Oke. Kuota di Visipol itu kalau di administrasi negara tahun lalu itu 350. Nah, 350 untuk di ilmu komunikasi itu ada 50. Di magister administrasi publik itu juga 50 begitu. Berarti sekitar 350. 450. 450. Itu yang mungkin yang bisa ditawarkan oleh apa Pak ya? Kalau mohon maaf Pak, saya kembali lagi Pak. Ini bicara soal angka-angka lagi nih Pak. Pertama kali masuk kira-kira bayangannya untuk di Visipol ini berapa Pak totalnya? Kalau bayangannya Pak, supaya orang tua juga akan tahu juga, oh nanti kita akan sediakan sekian nih untuk di sini. Bayangannya berapa kira-kira Pak? Bayangannya itu mungkin mentok digenap 5 jutaan begitu ya. Maksimal 5 juta. Maksimal 5 jutaan. Langsung sekali bayar. Iya, sudah. Nah, itu bedanya. SPP di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya itu dari kebijakan Pak Rektor itu bisa dicicil. Minimal pembayaran pertama itu bisa 50%. Nah, makanya tadi Masnya kan nanya, wah ini per bulannya bisa 600-an begitu ya. Iya, benar. Nah, itu bisa dicicil setelahnya. Oke. Nah, jadi pembayaran minimal 50%, selebihnya itu dicicil sebelum apa ya tuh ujian akhir semester. Ujian semester sebelum ujian semester lunas. Iya. Jadi dikasih keringanan banget sebenarnya Pak ya. Iya. Sudah batas maksimalnya 5 juta nggak sekali bayar, mungkin 3 juta dulu. Iya. Jadi orang tua yang merasa nggak aduh kurang saya bisa berpikir untuk ya udah 3 juta karena saya pernah ngalami Pak. Orang tua saudara saya dia stres duluan. Stres duluan nggak punya duit. Nah, itu pasti kemungkinan ada juga orang-orang yang akan kejadian seperti itu kan Pak ya. Nah, UMP ngasih kemudahan itu, keringanan itu dengan 2 kali minimal paling tidak 50 lah, 50. Minimal 50, selebihnya itu bisa dicicil. Dicicil. Mungkin itu bisa jadi pertimbangan dari teman-teman nanti yang mau di UMP. Mungkin itu Pak, kemudian ini Pak, kita terus komitmen Visipol UMP terhadap pengembangan SDM di Kalteng ini seperti apa sih Pak? Ya. Karena kita berdomisili di Kalimantan Tengah, Yes. gitu ya. Tentunya kita punya komitmen dan punya tanggung jawab untuk bekerja sama dengan berbagai macam pihak yang ada di Kalimantan ini untuk meningkatkan kapasitas SDM. Yes. Ya. Nah, peningkatan kapasitas SDM yang ada di Kalimantan Tengah ini butuh nih kerjasama dengan pihak yang lain, tentunya dari pemerintah daerah. Nah, kalau pemerintah daerah juga berkomitmen untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan pemanfaatan potensi lokal begitu ya, maka bisa begitu bekerja sama secara utuh dengan kita baik dari segi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat itu bersama kita. Oh gitu Pak ya. Jadi bukan cuma dari pendidikan saja di Visipol ini begitu. Nah, Visipol ini pun juga beberapa kali pernah merancang naskah perda, melaksanakan bimbingan teknis bagi anggota dewan begitu ya, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang tujuannya tetap sebagai komitmen kami meningkatkan potensi dan kapasitas sumber daya manusia yang ada di Kalimantan Tengah. Dia dikaitkan dengan IKN juga makin kuat dong ya komitmen itu Pak ya. Iya. Kan sebentar lagi kan IKN di Kalimantan Timur Pak ya, dekat sekali dengan Kalimantan Tengah. Itu juga menjadi perhatian dari Visipol UMP nggak Pak? Ya, itu menjadi perhatian dan menjadi rancangan kajian-kajian kita di tahun ini. Oke. Oke.
Jadi Dia mulai mikir ke situ dia Pak ya? iya, kajian-kajian sehingga harapannya kita itu bukan hanya menjadi penonton, begitu ya. Adanya ibu kota baru itu di dekat dengan kita, bertetangga dengan kita, maka kita pun harus terlibat di sana, bukan hanya sebagai penonton. Bapak kelahiran mana sih Pak? Kelahiran Palangkaraya saya. Palangkaraya, wih, orang Palangkaraya. Saya kira tadi dari Pulau Jawa Pak, jadi dekan di FKIP. Enggak Pak ya? Berarti kalau Bapak melihat sebenarnya orang-orang Kalteng itu mampu aja jabatan-jabatan strategis Pak ya? Ya, orang-orang Kalteng itu banyak, bahkan kaum-kaum mudanya itu yang juga dapat bersaing di tingkat nasional, begitu ya. Banyak itu, ada beberapa contoh kan, ada anggota DPRD yang muda juga, ada Bang Rahmat Hamka kan, Ya. nah itu kan dari Kalteng juga gitu ya, Iya, asli. benar. Gitu kan? Asli Kalteng itu Pak ya? Iya, apalagi yang di antara gitu ya. Di antara ada Kepala Biro. Bang Rahmat. Iya, di antara ada Kepala Kepala Biro. Biro. Pak Rahmat Pak Rahmat Hidayat gitu Hidayat. kan. Oh, Dosen juga itu dia. Dosen juga di Dosen ilmu di UMP komunikasi. juga. Itu kan muda tapi bisa bersaing Bisa gitu bersaing. sampai Mampu pada aja tingkat gitu. nasional. Sampai ke tingkat nasional. Sekarang Pak Dayat ini Kepala Biro Antara Kalteng kemarin, tapi sekarang udah dipindah di Jawa Timur, Kepala Biro Jawa Timur. Istilahnya itu dia udah agak main lokal lagi nih. Dia coba main di Pulau Jawa. Muda Orang itu. Kalteng bersaing di Pulau Jawa itu keren. Masih muda banget. Seumuran saya, malah lebih tua saya. Dia mungkin umurnya 36. 36, umur 36, mati muda. Itu apa? Bapak mencapai puncak ini, Pak, keras nggak sih perjuangannya atau ada usaha keras supaya dapat ke sini, ada nggak? Bisa cerita nggak sih Pak itu Pak? Ya, perjuangan mencapai dekan ini ya, posisi dekan ini adalah perjuangan dekan dengan sebelumnya juga, begitu ya. Karena Universitas Muhammadiyah Palangkaraya ini banyak para pejuang terdahulunya yang memiliki jiwa sosial yang tinggi itu. Bahkan para tokoh-tokoh terdahulu pendiri baik itu di Visipol ataupun di fakultas yang lain itu berani ini jor-joran pakai hal-hal yang bersifat pribadi itu keluar gitu untuk hal yang umum. Nah, setelah itu para dekan yang ada di Visipol itu pun itu semua alumni. Oh, alumni. Nah, karena salah satu penilaian dari akreditasi A itu pemanfaatan terhadap alumni juga itu menjadi penilaian penting di dalam akreditasi, dan ada tiga dekan gitu ya. Ini terakhir saya gitu ya. Ada mantan wali kota kita, Pak Riban Satya. Pak Riban Satya itu dekan 2 periode di Visipol, lalu dilanjutkan lagi oleh jurnalis senior ini, Pak Yusuf. Ya, itu sekaligus dekan senior saya sebutnya begitu ya. Di 2018 sampai 2021 baru dilanjutkan oleh saya. Oh, gitu. Nah, dan ketiganya ini adalah alumni. Alumni Riban semua, Pak, ya? sebagai Termasuk alumni Bapak, ya? pertama. Ya, saya juga alumni di Visipol Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Walaupun apa dan tetap berpeluang. Jadi lulusan dari Visipol UMP tetap berpeluang juga jadi dosen, jadi dekan di sini, Pak ya. Iya. Tentunya dengan bersaing gitu kan, Pak, dengan SDM yang lain gitu, Pak. Ya. Kemudian ini Pak, apa sih moto Bapak, pegangan hidup Bapak itu Pak? Kan pastikan ada orang punya semangat apa, pegangan moto, kata-kata indah lah. Kalau Bapak sendiri apa sih Pak? Kalau moto saya itu berubah-ubah sebenarnya, tergantung situasi begitu ya. Yes. Namun saat ini karena banyak munculnya kaum muda, generasi muda itu, saya teringat kata-kata mutiara kan Imam Syafi'i itu, Ya, Imam Syafi'i. selain ahli hadis dia juga sastrawan begitu ya, ahli merangkai kata-kata mutiara. Jadi kita sebagai anak muda itu seharusnya menjadi air yang mengalir begitu. Karena seperti yang kita ketahui, air itu kalau dia tidak bergerak, yang di bawahnya akan muncul lumut, yang di atasnya itu akan berkarat. Oke. Gitu. Nah, tapi kalau air itu terus mengalir, di bawah itu tidak akan ada muncul lumut. Nah, begitu juga anak muda itu harus terus bergerak, jangan puas dengan apa yang didapat hari ini begitu. Oke. Jangan puas dapat dengan hari ini Pak ya. Berarti itu pesan Bapak kepada anak muda di Kalimantan Tengah khususnya itu Pak ya. Terkhususnya saya juga gitu ya, karena gitu saya ya. juga anak muda. Oh ya sih orang muda. Oh, memungkinkan nggak sih kita jalan lihat-lihat apa ruangan? Memungkin nggak? Oke Pak, sebelum sebelum kita lihat, kita mau rencana, bisa nggak sih Pak kita lihat gedung ini? Boleh, kan minimal kan paling tidak, oh ternyata gedung UMP gedung Visipol UMP seperti ini nih, ruangan belajarnya begini. Boleh nggak Pak? Kita? Boleh. Sembari kita nanti jalan Pak ya. Oke teman-teman, kita ikutin lagi ya kita ya. Oke, berarti ini Pak ya ruangan Fakultas Visipol. Iya. Oh, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya ya. Kita boleh ditunjuk dong Pak, di mana-mana aja boleh, nih Pak. silakan. Biar teman-teman di Barakalteng juga bisa tahu nih.
Mana-mana yang ruangan UMP? Ini mau kantornya dulu ya. Ya, ini Nah, nih, ini apa, kantor Visipolnya. Ada ruang pelayanan mahasiswa. Ini ruang pelayanan mahasiswanya Pak ya. Ruang pelayanan mahasiswa. Ini ruang itunya Pak ya, ruang Ruang pelayanan pelayanannya. Jadi kalau mahasiswa. mahasiswa mau apa-apa nanya bisa di sini Pak ya. Iya, khusus. Termasuk pelayanan mahasiswa Visipol. baru Pak? Iya, Oh, mahasiswa mahasiswa baru baru, ya. mahasiswa lama. Lantai 3 ini ya, lantai 3. Lantai 3. Oke. Oke. Apalagi nih? Ini ruangan apa nih Bu? Pak. Oh, Bu, Ya, lagi ini kantor ruangan lagi. kantor dan ruangan dosen Oh, di sini Visipol. kumpulnya semua dosen. Iya. Termasuk ruang Pak Dekan di situ Kalau ya? iya, kalau Paling Kaprodi ruangannya tersendiri. tersendiri. Oke. Mungkin ini nah teman-teman biar tahu nih di mana ruang-ruang dosen Visipol UMP, termasuk ruang Pak Dekannya juga ada di sini. Ini ruang auditorium. Auditorium. gitu Ini bisa dibuka ya. kan Bisa Pak, ya? dibuka, nanti ruang kelas itu bisa dibuka. Bisa buka. Oh, ini Kalau bisa ada- dibuka. Jadi kalau perlu kegiatan besar ini tinggal dibuka Pak Iya. ya. Jadi menyesuaikan dia Pak ya. Oke. Bagus. Berarti di sebelah sini tempat ruang mahasiswa belajar Pak ya. Pembelajaran. Sebelah Nanti sini kita ya. ke situ ya. Oke, Sekaligus kita ke kalau situ, ada yuk. yang ingin ditanya-tanya dengan dosen yang lagi ngajar. nah, Ini lagi ada mumpung mahasiswanya ada nih. Mumpung Berarti ada sekarang mahasiswanya. udah PTM Pak ya? Iya. Udah PTM ya Iya, kan PTM terbatas. sempat online kan Pak ya? Iya. Oke. Ini mahasiswa UMP lagi belajar nih. Yuk. Ya, ada yang lagi belajar itu boleh. Lagi belajar. Kita ganggu sebentar. pelan. Nih, Assalamualaikum, permisi Bu. Waalaikumsalam. Kawan-kawan dari Antara, misi ya. ganggu ya, bentar ya. Ini mahasiswa-mahasiswa UMP nih, Visipol. Sedang kuliah tatap muka sudah. Sudah tatap muka. Kalau dulu kemarin online ya. Iya. Untung bukan lulusan online ya. Jadi sudah berapa tahun kalian buat? Berarti 2 tahun kan? Masa kuliah dari rumah rebahan, biar itu tidak kehilangan karakter. Wes, ya benar Bu. Ya, kita unggul dan berkarakter. Ini yang ngajar ini WR1. Oh. Nah, wakil rektor 1. Oh ya? Iya. Langsung. Ini juga dosen UMP. Belajar ya. Terus, Oke, kalau bisa. makasih. Udah gini Pak. Makasih Makasih ya. Pak. Durek. Kalau bisa. Oke, mungkin laboratoriumnya ada Pak ya? Ini lagi masuk. Bukan. Laboratoriumnya. Laboratorium. Labnya itu belum direhab. Belum direhab tapi sudah ada Pak ya. Ada Mungkin itu radio, komputer gitu, tapi belum kita rehab, oke. belum kita rapikan. Ruang sidang juga sudah ada nih Pak ya. Ruang ini nanti sidang berarti orang yang khusus. mau skripsi gitu Pak ya. Skripsi, tesis begitu Oke, ya, ini oke. di sini begitu. Oh. Oh. Oh di Sebelum- sini nanti ada segala ada kameranya juga Pak. Tekan ya. Sebelumnya itu ada mic-nya sih. Oh ya, Semua manis ada. banget ya, keren. Oke. Berarti, oh iya ya kalau sidang skripsi paling nggak 2-3 dosen Pak ya. Iya. Oke. Tapi ternyata kita lihat itu tempat nongkrong mahasiswa bisa di situ kayaknya Pak ya. Iya, ada. Saya baru melihat loh itu Pak. Pojokan. Setiap pojok ada, Iya tapi gitu ya. lebar-lebar sini loh Pak. Oh ini yang Supaya kosong. lengkap Nah, fasilitasnya, ada sudah pakai AC, pakai kipas angin kipas lagi. angin. Pakai TV loh Pak. Ini Ada udah TV LED. LED. Oh, mantep Pak ya. Berarti, keren juga. Berarti udah bisa main-main online juga bisa Pak, sekalian presentasi dosennya enak Pak Iya, ya. fasilitas internet pun juga sudah Udah disediakan. kencangin Pak ya. Wifi ID begitu ya, ataupun internet rektorat, Visipol begitu ada. Keren Dan juga dipantau. Wah, ada CCTV. Ada kameranya, ada CCTV-nya ternyata ya. Saya baru. Wah, berarti kalau ada macam-macam mahasiswanya ketahuan banget Pak ya. Oke. Dan saya ada baca itu Pak depan itu. Memang di Visipol juga dilarang di ruang kampus dilarang rokok Pak ya. Iya, dilarang. Itu sudah aturan wajib Pak ya. Iya. Karena kan kalau saya lihat dari perguruan tinggi lain kan ada aja mahasiswanya yang kalau di sini nggak bisa Kalau Pak di ya. sini di lingkungan kampus itu bukan cuma di ruangan tertutup saja begitu ya, di lingkungan kampus yang terbuka itu juga tidak boleh merokok. Oke. Oke, Pak Dekan, terima kasih. Nih sudah ngajak kita tuh dan sudah mohon maaf nih. Iya. Sudah melalala apa? Capek nih kan. Sama-sama. Sudahlah waktunya kita hampir 1 jam kita ngobrol nih. Terima kasih Pak Dekan ya. Ya, Sukses sama-sama, selalu buat sama-sama. Visipol UMP. Sukses selalu juga buat teman-teman di Antara. Oke. Teman-teman sampai sini dulu bincang-bincang kita dengan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Sampai ketemu di lain waktu. Bara Kalteng. Tuh Surah Bara Antara Kalteng.